Ali Imran merupakan salah satu dari nama surat yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi surat ketiga setelah surat Al-Baqarah. Surat Ali Imran memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surat Ali Imran ini memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Tapi mengapa ayat ketiga ini dinamakan Ali Imran? Dan siapa Ali Imran ini sebenarnya? Lantas, mengapa namanya ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Dan untuk itu, mari kita bahas selengkapnya di video ini. Surat ketiga dalam Al-Quran ini dinamakan Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran, yaitu ayah dari Maryam, yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran. Sahabat Fakur Fiddin yang Allah muliakan, Ali Imran ini jika diterjemahkan itu adalah kata al atau Ali, itu artinya keluarga atau pengikut. Nah, singkatan dari al itu seperti al sunnah ataupun as sunnah kalau kita baca, yang mana artinya pengikut sunnah. Dan Ali ataupun al juga bermakna keluarga. Terus jika keduanya digabungkan, Ali Imran itu memiliki arti keluarganya Imran. Maka siapakah Imran ini sebenarnya? Ada dua perbedaan pendapat dari para ulama mengenai siapakah keluarga Imran ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa keluarga Imran ini adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam, karena Musa bin Imran. Imran ini bapaknya dari Nabi Musa alaihissalam. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran ini adalah bapaknya Maryam, Isa ibnu Maryam binti Imran. Imran ini yaitu kakeknya Nabi Isa alaihissalam atau bapaknya ibunda Maryam. Nah, mengenai pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarga dari Nabi Isa ibnu Maryam. Karena melihat dari urutannya di dalam Al-Quran, setelah Allah bercerita tentang keluarga Imran, kemudian Allah lanjutkan ceritanya mengenai Maryam dan Isa. Makanya sekarang kita akan bahas Ali Imran ini dengan sudut pandang keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surat ketiga, karena beberapa isi dari Al-Quran memang sebahagian menceritakan tentang sejarah. Dan sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah sejarah yang paling akurat, karena Al-Quran bersumber dari sang pemilik sejarah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa sejarah yang tidak bisa dituliskan oleh manusia, namun dalam Al-Quran ini ada. Bayangkan saja, siapa yang sanggup menuliskan sejarah dari penciptaan Nabi Adam kalau bukan Allah saja yang dapat menceritakannya. Dan baik, mari kita mulai saja kisahnya. Imran adalah orang saleh di kalangan Bani Israel ketika itu. Namun Imran ini bukan nabi, melainkan hanya orang yang bertauhid kepada Allah. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah. Hannah ini punya bapak bernama Fakuza. Jadi Hannah binti Fakuza, begitulah sanadnya. Jadi Hannah ini punya saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabiullah Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang ketika itu dikenal sebagai ahli ilmu yang berdomisili di suatu tempat ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada waktu itu ahli ilmu ini tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah. Sehingga garis keturunan ini ataupun Hannah ini adalah iparnya dari Nabi Zakaria alaihissalam. Suatu hari ketika Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon, ia melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah timbul hasrat dari Hannah ingin punya anak lagi. Lantas Hannah berdoa kepada Allah untuk diberikannya keturunan. Yang perlu diketahui bahwa ketika Hannah meminta diberikan keturunan kepada Allah, saat itu usianya sudah sangat tua dan sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak, dikarenakan sudah dalam masa menopause, yaitu sudah tidak haid lagi. Namun setelah Hannah selesai berdoa, saat itu juga Allah langsung mengabulkan doanya tersebut. Hingga pada akhirnya Hannah pun langsung haid. Setelah Hannah ini selesai masa haid, kemudian suaminya itu, yaitu Imran, menggaulinya dan hamillah Hannah ini.
Ketika dalam masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Baitul Maqdis." Yang dimaksud dengan pelayan adalah seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hannah sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus beribadah dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia, dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah saja selama hidupnya. Dan inilah ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai anak. Maka tatkala suatu hari lahirlah anaknya Hannah ini, namun yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan seorang anak perempuan. Dan Allah takdirkan sebelum anak ini lahir, suaminya Hannah yang bernama Imran ini meninggal dunia. Maka ketika bayi itu lahir, ia langsung menjadi yatim. Lalu setelah Hannah mengetahui bayinya ini perempuan, beliau berdoa lagi kepada Allah, "Ya Rabb, aku melahirkan anak perempuan, dan engkau lebih tahu bahwasanya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Maksudnya di sini adalah bukan berarti Hannah tidak bersyukur bahwa ia telah mendapatkan anak perempuan. Namun untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis lebih afdol bila ia adalah seorang laki-laki. Akan berbeda ceritanya bila kedudukannya diisi oleh seorang perempuan. Maka Allah pun menjawab doa Hannah ini. Anak perempuan ini akan berbeda dengan anak perempuan dimanapun, karena ia spesial. Karena hanya Allah yang lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Hannah berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku meminta kepadamu ya Rabb untuk melindungi putriku ini dan anak dari putriku ini dari golongan syaitan yang terkutuk." Sebab doa inilah makanya Maryam ini ketika dilahirkan tidak menangis. Begitu juga dengan anaknya Maryam ini. Mereka berdua akan selalu dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan di sepanjang hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bila ada bayi yang lahir, pastilah bayi tersebut akan menangis. Dan disebutkan di sini bahwa penyebab bayi menangis ketika lahir adalah gangguan syaitan. Tetapi ini tidak terjadi pada Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Keduanya tidak menangis ketika dilahirkan. Bahkan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam, selalu diselamatkan dan dilindungi Allah di hidupnya. Ketika ia lahir tidak diganggu syaitan. Ketika akan disalib, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah hingga digantikan oleh orang lain. Dan ketika Nabi Isa diturunkan lagi ke bumi, Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik dengan tujuan yang mulia. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, ketika Maryam lahir, disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan ketika itu orang-orang alim di Baitul Maqdis pada berebut untuk merawat Maryam, karena mereka ini sangat menghormati Imran. Menurut mereka, Imran adalah orang yang paling soleh dan ulama besar di kala itu. Makanya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri dari Imran ini. Di antara orang yang berebut untuk merawat Maryam, salah satunya adalah Nabiullah Zakaria, yang diriwayatkan disebutkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Nah, karena ketika itu orang-orang pada berebut, maka diadakanlah semacam undian untuk menentukan siapa orang yang akan merawat dan menjaga Maryam. Dan Allah takdirkan nama Zakaria lah yang keluar dari hasil undian tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang bertugas merawat Maryam hingga besar. Maka kemudian Nabi Zakaria ini membuatkan sebuah mihrab yang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Mihrab di sini dimaksudkan adalah sebuah space khusus untuk beribadah. Tempatnya dibuat agak tinggi sehingga kalau ingin masuk ke dalam mihrabnya Maryam ini harus menaiki beberapa anak tangga. Jadi semacam tempat ibadah dan sekaligus menjadi tempat tinggalnya Maryam. Kesehariannya Maryam selalu berada di dalam mihrabnya. Makanya ia selalu terjaga auratnya dari siapapun yang hendak melihatnya. Maka tak ada satupun orang yang bisa berjumpa dengan Maryam saat itu kecuali Nabi Zakaria. Ya, karena Nabi Zakaria lah yang diberikan amanah untuk merawat Maryam. Jadi setiap hari Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya.
Tetapi setiap kali Nabi Zakaria ini ingin meletakkan makanan yang diantarnya itu, selalu ada makanan di wadah tempat Zakaria biasa meletakkan makanan yang akan diantarnya. Maka Nabi Zakaria pun heran karena tak ada seorang pun kecuali dia yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Lantas Zakaria pun bertanya kepada Maryam mengenai siapa orang yang meletakkan makanan ini selain Zakaria. Maka Maryam pun berkata bahwa Allah lah yang memberikan makanan itu. Jadi ini adalah salah satu karamah yang dimiliki oleh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Maryam berdoa meminta makanan, maka akan langsung dikasih makanan karena Allah ingin memuliakan Maryam. Nah, makanan yang ada di wadahnya Maryam ini sungguh aneh. Contohnya, pada saat musim panas, di wadah makanan Maryam ini ada buah-buahan dari musim dingin. Terus ketika tidak sedang dalam masa panen, maka tidak ada buah-buahan tertentu. Tapi di wadahnya Maryam ini malahan ada buah itu. Sedangkan di masa itu tidak panen. Dicarinya saja sangat sulit dikarenakan tidak sedang dalam masa panen. Jadi begitulah Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada hambanya. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi dewasa. Seumur hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu bahwa Maryam adalah wanita yang sangat solehah dan senantiasa menjaga kemaluannya. Hingga pada suatu hari ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis, hendak melakukan suatu ibadah, Allah mengirim malaikat Jibril dengan menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan dengan maksud untuk menggoda Maryam di suatu tempat yang sangat sepi, yang bahkan bila Maryam melakukan perzinaan dengan laki-laki ini, maka tak ada seorang pun yang melihatnya. Namun, karena kesalehan dan sifat takutnya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki ini, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sesungguhnya laki-laki tampan itu adalah Jibril yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril pun berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan mengabarkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan memiliki anak." Nah, jika dipikir secara logika, bagaimana bisa ada seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa punya anak? Namun, apa saja bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita solehah yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya terhadap laki-laki. Bayangkan saja, Maryam ini wanita solehah yang merupakan anak dari Imran, besarnya di Baitul Maqdis. Maryam ini lama tak ada kabarnya, namun tiba-tiba muncul, terus dalam keadaan hamil, dan ia bingung bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang Baitul Maqdis nantinya. Karena kondisi kehamilannya ini, Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang karena masih tak tahu harus berkata apa tentang kejadian ini. Akan banyak orang yang tidak percaya apa yang ia ceritakan mengenai kejadian sebenarnya tentang peristiwa kehamilannya. Maka seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan ketika itu, dan Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Digoncangkanlah pohon kurma tersebut, maka kurma-kurma yang ada di pohon mulai berjatuhan dalam jumlah yang banyak. Jika dilogikakan, pohon kurma ini kan besar dan punya batang yang tinggi. Orang biasa pun tidak akan sanggup untuk mengguncangkannya hingga kurma di pohon ini bisa jatuh. Apalagi seorang perempuan yang sedang hamil, tentunya berbeda tenaganya dengan orang yang biasa yang tidak sedang hamil. Dan maka kalau mau kurma ya harus naik ke atas pohon kurma. Tetapi sekali lagi Allah ingin memuliakan hambanya untuk menjaga Maryam dan anak di dalam kandungannya. Hingga pada suatu hari lahirlah anak yang dikandung Maryam, berjenis kelamin laki-laki tanpa menangis karena doa dari Hannah ibunya Maryam tadi. Akhirnya Allah menyuruh Maryam datang ke kaumnya. Maka Maryam pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Dan Allah perintahkan, jika ada seorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Jadi di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam ini dicerca oleh orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Mereka berkata,
"Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibundamu bukan seorang pezina. Mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa?" Maryam pun diam dan tidak menanggapi cercaan orang-orang itu. Ia pun terus berjalan menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengurumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Maka mereka kebingungan dan tidak sedikit dari mereka yang memiliki stigma negatif mengenai Maryam. Bagaimana bisa seorang wanita solehah yang tidak menikah menghilang beberapa bulan, tiba-tiba ketika pulang sudah punya anak? Tentu saja orang-orang beranggapan bahwa di luar sana Maryam melakukan kemungkaran. Nah, di kejadian ini Maryam pun bingung. Ia tak tahu harus berkata apa. Bahwasanya jika ia berkata anak ini adalah pemberian dari Allah, maka tak satu pun dari mereka akan percaya. Namun disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang berusia baru beberapa hari ini berbicara. Ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil, dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada, dan ia mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama aku hidup, dan ia menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong, serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Dan perkataan inilah yang membantah bahwasanya Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, apalagi yang menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah manusia sama seperti kita yang diwajibkan sembahyang dan membayar zakat. Bayi ini yang kelak akan menjadi seorang Nabi Allah yang senantiasa bertauhid dan di akhir zaman akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal. Dan jadi itulah cerita singkat mengenai seorang hamba Allah yang bernama Imran yang ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Dan semoga dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.